Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kembali lagi bersama saya Yohana Sialagan, guru SMP Kita Membangun Yadika. Hari ini saya akan memaparkan aksi nyata 3 dosa pendidikan, yaitu perundungan. Dengan aksi nyata sosialisasi isu perundungan di satuan pendidikan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Perundungan atau bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sadar dan sengaja, dan perilaku yang ditimbulkan tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, di dunia nyata maupun di sosial media atau dunia maya. Perundungan dapat menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, menderita, dan bahkan tertekan atas perbuatan orang lain. Yuk mari kita kenali jenis-jenis perundungan. Yang pertama, perundungan fisik. Perundungan fisik adalah tindakan mengintimidasi yang dilakukan dengan mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki oleh pelaku dan melukai fisik korban. Contohnya memukul, menendang, menjambak, dan meninju. Pelaku perundungan akan melukai fisik korban dan terkadang meninggalkan bekas luka pada tubuh korban. Yang kedua adalah perundungan verbal. Perundungan verbal merupakan perundungan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, dan sebutan yang bertujuan menghina atau merendahkan seseorang. Contohnya dengan memberikan nama ejekan yang buruk. Yang ketiga, perundungan agresi relasional. Perundungan agresi relasional adalah perundungan yang dilakukan secara emosional. Pelaku bisa menyabotase status sosial korban. Contohnya dengan mengasingkan korban dari kelompoknya dan membuat gosip serta fitnah. Yang keempat, perundungan cyberbullying. Perundungan cyberbullying adalah perundungan yang terjadi di dunia sosial. Contohnya dengan melecehkan, mengancam, mempermalukan korban melalui media sosial dengan berkomentar negatif. Yang kelima adalah perundungan seksual. Perundungan seksual adalah perundungan yang mempermalukan korban secara seksual. Contohnya dengan melakukan gerakan vulgar, menyentuh tubuh korban, serta menyalahgunakan materi pornografi. Yang keenam adalah perundungan prasangka atau prejudice bullying. Perundungan prasangka adalah perundungan yang didasari pada prasangka pelakunya terhadap ras, agama, dan suku yang berbeda. Contohnya dengan mengucilkan korban karena perbedaan tertentu. Berikut adalah pihak yang terlibat dalam perundungan. Yang pertama pelaku, yang kedua korban, yang ketiga adalah saksi. Kapan perundungan bisa terjadi? Perundungan bisa terjadi di mana saja, seperti rumah, sekolah, lingkungan, dan bahkan di dunia maya. Perundungan di sekolah dapat terjadi kapan saja, misalnya pada saat istirahat, pulang sekolah, bahkan pada saat melakukan kegiatan sekolah. Mitos dan fakta tentang perundungan. Mitos bahwa bullying itu keren. Faktanya, pelaku bullying akan menyebabkan prasangka buruk bagi orang lain. Yang kedua, mitos bahwa bullying bisa mempererat hubungan pertemanan. Faktanya, ketika melakukan bullying pada teman, dia bisa saja tersinggung dan justru akan semakin menjauh. Yang ketiga, mitos menjadi bystander atau orang yang melihat apapun tetapi tidak melakukan sesuatu. Faktanya, menjadi bystander berarti mendukung pelaku bullying, sehingga besar kemungkinan tindakan bullying akan terus-menerus terjadi. Yang keempat, mitos bullying bisa memperkuat mental. Faktanya, dampak bullying sangat mengerikan karena bisa membuat mental korban menjadi down. Demikianlah aksi nyata tentang sosialisasi mengenai isu perundungan yang terjadi di sekolah kami. Dan berikut adalah hasil dokumentasi sosialisasi isu perundungan yang saya lakukan di kelas 7A. Terlihat anak-anak sangat antusias dalam mendengarkan dan menonton video tentang bullying. Setelah selesai melakukan sosialisasi, maka saya meminta siswa untuk memberikan umpan balik terkait perundungan.
Demikianlah aksi nyata saya yang berjudul Sosialisasi mengenai isu perundungan di satuan pendidikan. Bagaimanakah tanggapan Bapak Ibu sekalian? Apa peran kita sebagai guru untuk menghentikan kasus perundungan di sekolah? Silahkan berikan komentarnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya.